Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah atau dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun tidak terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju suatu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas, dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Pasal yang ketiga ini cukup padat ya isinya. Tapi sebenarnya apa sih yang sedang dimasukkan oleh penulis kepada kita? Yang pertama kita tahu bahwa ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masanya. Maksudnya segala sesuatu tuh ada limitnya, ada batasannya, ya kan? Dibilang ada waktu untuk lahir, tapi kita nggak akan selamanya lahir. Kita nggak akan selamanya hidup karena ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, tapi kita nggak akan selamanya untuk menanam. Kita perlu untuk mengambil apa yang kita tanam, seperti menuai gitu ya. Ada waktu untuk membunuh, tapi ada waktu untuk menyembuhkan. Membunuh tuh sakit, tapi ada waktunya. Dan di sini kita jangan langsung menganggap bahwa, wah, berarti kita bisa membunuh orang. Enggak, bukan seperti itu ya. Kita perlu lihat lagi konteksnya bahwa ya
Ada waktu kita sakit, tapi ada waktu untuk kita bisa mendapatkan kesembuhan. Ada waktu kita untuk merombak, ya, mengubah sesuatu, menghancurkan sesuatu, tapi ada waktu untuk kita membangun. Ada waktu kita untuk menangis, ya, sedih, kecewa, marah, tapi ada waktu untuk tertawa, bahagia. Ada waktu kita untuk meratap, tapi ada waktu kita juga untuk menari. Ada waktu kita untuk membuang batu, tapi ada waktu kita mengumpulkan batu. Ada waktu kita memeluk, tapi ada juga waktu kita untuk menahan diri. Kita untuk tidak memeluk. Ada waktu untuk kita mencari, tapi ada juga kita membiarkan rugi gitu aja. Ada waktu kita untuk menyimpan, tapi ada waktu kita juga untuk membuang. Ada waktu untuk kita merobek, tapi ada waktu kita juga untuk jahit lagi. Ada waktu untuk kita diem aja, tapi ada juga waktunya untuk kita bicara. Ada waktunya untuk kita mengasihi, tapi ada waktunya juga untuk kita membenci. Ada waktu kita untuk berperang, tapi ada juga waktu untuk kita damai. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa, ya, semua yang ada di bawah bumi ini, yang ada di bawah matahari ini, semuanya ini ada limit waktunya. Kita nggak akan selamanya ada di bumi, kita nggak akan selamanya menanam, kita nggak akan selamanya mencari uang, kita nggak akan selamanya sehat, kita nggak akan selamanya bahagia. Ada masa-masa yang kontras dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah, sebenarnya apa sih yang Tuhan berikan bagi kita manusia? Ya, sebenarnya pada akhirnya kita tahu bahwa pekerjaan yang Allah berikan kepada manusia itu tujuannya untuk melelahkan diri manusia. Bahwa, ya, nggak ada yang lebih baik bagi manusia selain mereka bersuka-suka dan menikmati kesenangan selama mereka hidup di bumi ini. Mengingat bahwa makan, minum, dan menikmati kesenangan adalah pemberian Allah. Terus kita lihat lagi, segmen selanjutnya adalah Allah mengingatkan bahwa kita adalah debu, yang dimana kita akan kembali kepada debu. Jadi ini semua adalah hasil pengamatan si penulis. Kebenaran tentang Allah yang kita temukan dari pasal 3 ini adalah ayat yang ke-10, bicara tentang jadi ada nih yang Allah berikan, ya, Allah memberikan pekerjaan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi ternyata masih ada kaitan antara hidup manusia dengan peranan Allah. Ada. Ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia di sini maksudnya adalah Allah. Nah, jadi ini agak menarik ya, karena maksudnya, oke, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi apa yang dimaksud dengan memberikan kekekalan? Maksudnya apa? Tapi dibilang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita lihat ya, pekerjaan Allah dari awal sampai akhir itu sesuatu yang tidak akan bisa dimengerti oleh manusia. Ayat yang 13, dan bahwa setiap orang mendapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ini mengulangi yang di pasal yang kedua. Ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi ternyata yang Allah lakukan itu akan tetap ada untuk selamanya. Nggak akan ada manusia yang bisa menghilangkan atau mengurangi itu. Tujuan Allah melakukan itu supaya manusia takut akan Allah. Jadi ternyata perbuatannya Allah itu ada tujuannya ya, untuk Allah sendiri, untuk kemuliaan Allah sendiri. Ayat yang 17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Menarik karena pada akhirnya kita tahu
di atas semua usaha manusia mengadili sesama, ada Allah nih, yang derajatnya paling tinggi, yang bisa akhirnya mengadili manusia dengan adil. Ayat yang ke-18, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ini agak agak keras dan agak kasar gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat bahwa Allah tuh menunjukkan kepada manusia tentang siapa sih mereka, siapa sih manusia itu. Lalu kebenaran tentang manusia, apa yang kita bisa pelajari, yang ayat yang ke-11, kita tahu tadi akhirnya ya manusia tuh nggak bisa mengetahui, mengerti, nggak bisa memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Karena kan manusia terbatas gitu ya, sedangkan Allah tidak terbatas. Lalu kita lihat yang ayat yang ke-19, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib apa yang sama? Yang satu mati, demikian juga yang lain. Jadi sama-sama mati gitu ya. Dan kedua-duanya punya nafas yang sama. Jadi dibilangnya manusia tuh nggak punya kelebihan atas binatang. Karena pada akhirnya kita tahu yang terjadi dalam diri manusia, ya sebenarnya sama dengan yang terjadi kepada hewan. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ya, ini menunjukkan awal dan akhir dari manusia sama kayak hewan, akan kembali kepada debu juga. Ayat yang ke-22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sudah dia. Jadi akhirnya penulis tuh memperhatikan bahwa iya, benar deh, emang yang paling baik, yang paling menyenangkan bagi manusia adalah bergembira dalam usahanya, dalam hidupnya. Karena sebenarnya itu adalah kebahagiaannya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu abis dari waktu itu apakah lagi yang akan terjadi. Manusia nggak pernah tahu masa depannya, ya kan? Manusia nggak pernah bisa memastikan bahwa masa depan itu sesuai dengan rencananya. Untuk perintah dan larangan dari Allah aku tidak menemukan ya di pasal yang ketiga ini. Tapi ada nggak sih kalimat yang membuat aku cukup bingung atau mungkin aku sedikit merasa tertantang ya, ada di ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahi dan tak dapat dikurangi, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Lebih kepada iya oke, jadi apa yang dilakukan Allah yang selama itu akan tetap ada gitu, apa? Apa yang manusia nggak bisa tambahi dan kurangi, karena kan maksudnya kita melihatnya kan sepertinya manusia bisa kok ngelakuin apa yang dia mau, ya kan? Bahkan sepertinya manusia itu seperti bisa mengubah nasib, mengubah takdir, ya kan? Tapi di sini bilang ada sesuatu yang dikerjakan Allah yang tetap ada untuk selamanya, nggak akan bisa ditambahi atau kurangi. Dengan tujuan supaya manusia takut akan Allah. Hmm, selanjutnya aku mau mendalami ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini kan bicara tentang aku ulang lagi ya. Ayat yang ke-10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dan aku bertanya, oke, jadi pekerjaan apa yang Allah berikan kepada manusia? Nah, kalau misalnya lihat dari bahasa aslinya, itu adalah ingin, kalau aku sekali lagi kalau aku tidak salah dalam mengucapkan bahasa Ibrani ya, yang artinya occupation atau task atau job. Dan kata melelahkan di ayat yang ke-10 ini sebenarnya are to be occupied. Oke, jadi aku coba sederhanakan bahwa pada akhirnya sebenarnya, mmm, ada sebuah tugas, ada sebuah pekerjaan yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia melakukan itu, gitu ya.
Di sini kalau kita mau lihat ada beberapa maknanya. Yang pertama adalah, jadi ada pekerjaan untuk manusia tempati, atau ada pekerjaan supaya manusia disibukkan dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah, untuk manusia itu menderita, untuk menindas manusia, untuk membuat rendah hati manusia, untuk, membuat manusia ditundukkan dengan, apa yang diberikan Allah itu. Lalu selanjutnya ada juga makna seperti ini, to be put down or become low, untuk direndahkan atau untuk menjadi rendah. To be depressed, be downcast, untuk menjadi tertekan atau terkutuk. To be afflicted, untuk menjadi menderita, atau yang terakhir adalah to stoop, untuk membungkuk. Jadi maksudnya dari ayat yang ke-10, pada akhirnya kita tahu bahwa ya Allah memberikan kesibukan bagi manusia untuk akhirnya anak-anak manusia itu menderita, yang membuatnya menjadi rendah hati, membuatnya menjadi tertekan, membuatnya menjadi bungkuk, supaya akhirnya rendah hati gitu, dengan kesibukan dengan tugas yang sudah Allah berikan, yang sepertinya menekan, sepertinya membuat kita menderita, aduh membuat kita jadi rendah, membuat kita jadi seperti ditindas, tapi dengan tujuan untuk akhirnya kita bisa menjadi rendah hati. Lalu di ayat yang ke-11 yang tadi aku sempat bingung adalah, dikatakan kan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Nah, ayat yang ke-11 ini aku coba dalamin bahwa kalau dalam bahasa Inggrisnya kan kekekalan itu dia pakai katanya itu bahasa Ibrani itu olam ya, yang artinya itu the word. Jadi maksudnya apa sih? Oke, jadi dalam kitab, Ibrani ini, kata olam ini tuh muncul dengan dikontraskan dengan kehidupan manusia yang terbatas. Oke, aku ulangin ya. Jadi maksudnya gini, kekekalan ini kan sebenarnya kontras dengan yang tidak kekal, gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang lagi mau penulis itu sampaikan, bahwa kalau Allah itu sifatnya kekal, pekerjaan Allah itu sifatnya kekal, tapi kalau manusia ini terbatas. Seperti yang di pasal pertama ayat yang keempat bahwa ya generasi yang satu datang dan pergi sementara bumi tetap ada. Kalau di pasal kedua bahwa ya akhirnya ketika orang mati, segala yang dia wariskan itu akan hilang gitu aja. Karena pada akhirnya, kematian itu membuat manusia itu tidak bisa diingat secara kekal, gitu. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita nih manusia tidak bisa mengerti tentang pekerjaan Allah yang kekal itu, ya kan? Karena kan yang pertama kita nih manusia terbatas secara kemampuan, secara pengetahuan, secara apalagi hikmat. Dan kita juga terbatas kan selama kita hidup di bumi ini. Jadi kita nggak pernah tahu pekerjaan yang Allah lakukan dari awal penciptaan dunia sampai pada nanti akhirnya. Ketika masa di dunia ini udah selesai gitu ya. Jadi ayat yang ke-11 ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya akhirnya kita tahu bahwa kita manusia yang terbatas, kita nggak bisa menyelami Allah yang kekal. Segala pekerjaan yang Allah kekal yang Allah lakukan dengan kekal itu nggak bisa kita ngerti. Ya, jadi itu ya kaitan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang ke-10 kita belajar bahwa ternyata yang Allah berikan kepada kita untuk kita jadi, tertekan, ditundukkan, membuat kita jadi ditindas, tapi dengan tujuan untuk kita humble.
Dan ayat yang ke-11, kita akhirnya jadi sadar juga bahwa kita nih manusia nggak bisa ngerti pekerjaan Allah yang kekal itu. Nah, lalu aku pengen lagi nih ayat yang ke-12. Dituliskan bersuka-suka dan menikmati kesenangan. To rejoice and to do good. Nah, kalau to rejoice or be glad itu udah tahu lah ya, kita bersukacita gitu ya. Tapi kalau misalnya to do good, apa sih maksud dari to do good? Nah, to do good nih banyak banget sebenarnya maknanya. Beberapa aja ya aku sampaikan. Jadi kalau to do good itu pleasant or agreeable to the senses. Pleasant to the higher nature. Good or excellent, appropriate, valuable in estimation, better in comparative, glad or happy or prosperous of a man's senses nature, good understanding of intellectual nature, and then good or right in ethical. Terus ada lagi, maksudnya good itu adalah a good thing or benefit, um, dan banyak hal. Kayaknya di pasal yang ketiga ini aku banyak, mendalami ayat nih yang cukup aku, bingung gitu ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu kan dikatakan, "Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan." Ini kan agak bingung karena kan sebenarnya di tempat pengadilan dan di tempat keadilan harusnya sama kan maknanya. Yuk kita lihat dari versi HCSB, "I also observe under the sun, there is wickedness at the place of judgment and there is wickedness at the place of righteousness." Nah, kalau versi dari NLT, "I also notice that under the sun there is evil in the courtroom. Yes, even the courts of law are corrupt." Kalau kita lihat versi terjemahan bahasa Ibrani, jadi ada mispat dan sedek. Kalau mispat itu adalah judgment, sebuah tempat untuk akhirnya seperti tempat pengadilan gitu ya. Tapi kalau sedek ini artinya righteousness artinya adalah dengan spesifik Yerusalem, pusat dari pemerintahan. Jadi maksudnya adalah ya di tempat pengadilan yang di mana orang datang untuk mendapatkan keadilan, itu ada kejahatan, tapi juga di pusat pemerintahan yang paling benar yaitu kan biasanya ya pusat pemerintahan gitu ya yang berada di ibu kota gitu, itu juga ada kejahatan. Ya jadi nggak cuma di tempat pengadilan tapi di pusat pemerintahan juga ada. Kemudian di ayat yang ke-14 aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi, Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan Dia. Nah, kalau kita bahas dari bahasa Ibraninya, dengan jelas itu kan disebutkan yare, yang artinya to fear, atau artinya stand in awe before God. Jadi akhirnya manusia bukan cuma takut yang takut kalau kita ketemu seperti orang yang galak gitu ya, guru yang galak atau apa polisi kita jadi takut, tapi artinya tuh kita kagum. Nah, kemudian mau melanjutkan kepada ada nggak sih beberapa ide yang aku baru temukan di pasal yang ketiga ini? Ya, pada akhirnya aku melihat bahwa segala sesuatu yang kita anggap baik ataupun buruk, ya, itu semuanya ada limitasi waktunya. Jadi kalau kita senang, ya kita perlu tahu bahwa situasi yang menyenangkan ini tidak akan terjadi selamanya. Begitupun dengan kita ketika mengalami rasa sedih. Kita tahu bahwa oke, rasa sedih ini pun tidak akan selamanya. Ketika kita tahu bahwa kita bisa bekerja, kita sadar bahwa oke,
tidak akan selamanya kita bisa bekerja. Demikian juga ketika kita beristirahat, oke, tidak akan selamanya kita bisa beristirahat. Jadi segala sesuatu yang kita ingini atau kita hindari, itu tetap terjadi. Tapi ingat bahwa ada masa waktunya. Nah gimana? Mendengar hal ini jadi punya suatu harapan baru atau justru jadi sedih? Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi ini pasti dialami oleh semua orang, pasti. Cuma tunggu waktunya aja kan gitu ya, tunggu waktunya aja. Nah, jadi kalau kita yang muda-muda merasa kita nggak mau mengalami kesedihan, kita nggak mau mengalami kerugian, kita nggak mau mengalami yang namanya sakit, kita nggak mau mengalami yang namanya apa, mmm, kegagalan. Tapi hari ini firman Tuhan bicara bahwa ada banyak rasa hidup di bumi ini dan yuk kita lihat bahwa itu semua normal terjadi. Yang kedua adalah aku melihat bahwa penulis yang mengatakan Allah yang buat segala sesuatu tuh indah pada waktunya, bukan pada waktu kita, tapi pada waktu Tuhan. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa ngerti pekerjaan Allah yang Allah buat dari awal sampai akhir hidup kita. Tapi yang jelas yuk kita mau lihat, kita mau percaya bahwa Allah itu buat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga adalah, jadi yang dikerjakan Allah di bumi ini ada untuk selamanya, supaya manusia akhirnya kagum akan Allah, supaya manusia datang kepada Allah, supaya manusia menghormati Allah. Termasuk ketika kita melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran, ya. Penulis nih menunjukkan responnya untuk mengetahui dan meyakini bahwa akhirnya Allah yang akan mengadili seluruh manusia. Karena kita lihat manusia punya keterbatasan dalam mengadili, tetapi Allah adalah hakim yang benar dan adil yang akan mengadili manusia seadil-adilnya. Yang keempat kita lihat, wah sebuah perumpamaan manusia dan hewan yang akhirnya sama-sama mengalami kematian. Dan akhirnya nggak ada yang lebih baik nih bagi kita selain kita bergembira dalam hidup kita, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ini sebenarnya menunjukkan untuk kita menikmati saat ini nggak sih? Present, in the present time ini kita mau menikmati bahwa apa yang kita bisa nikmati, apa yang kita bisa, mmm, alamin, ya udah nikmatin aja. Kita emang nggak tahu 5 menit lagi, 2 jam lagi, atau mungkin berapa bulan lagi akan terjadi seperti apa. Tapi untuk saat ini, kalau kita bisa bersukacita, yuk nikmati. Kemudian pergumulan tentang personal atau kehidupan berkelompok. Ada nggak sih yang dibahas? Ada. Yang pertama akhirnya kita tahu bahwa tidak ada manusia yang dapat menyelami pekerjaannya Allah, ya. Jadi makanya hidup ini penuh dengan misteri ya, iya. Kadang kita lihat hidup kita tuh berbeda dengan orang lain. Dan kita lihat bagaimana cara Allah bekerja, ternyata nggak bisa kita jamin bahwa caranya Tuhan bekerja antara satu individu dengan individu lain selalu sama. Enggak juga. Itu yang mengajarkan kita bahwa kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah. Ya siapalah kita? Kita manusia yang punya otak terbatas, sedangkan Allah adalah sebuah pribadi yang tidak terbatas. Yang kedua kita lihat bahwa ya pada akhirnya meskipun di tempat yang mempunyai nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tapi kita tetap aja akan menemukan ketidakadilan. Meskipun kita berusaha untuk kita mau berlaku adil, tapi kita sulit untuk berlaku adil dan benar. Karena kalau kita mau berlaku benar, belum tentu adil, kalau kita mau berlaku adil, belum tentu benar. Kemudian kita lihat bahwa, ya pada akhirnya kita semua manusia nggak ada yang pernah tahu tentang masa depan kita. Lalu, ada nggak
Ada nggak yang menjadi prinsip firman Tuhan kita temukan di pasal ketiga ini? Ada. Akhirnya kita mengakui dan kita melihat, oh ternyata segala sesuatu di bawah langit ini memang ada waktunya ya. Ini mengajarkan kita sekali lagi untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan, Allah pencipta kita. Kita menyadari bahwa kita nggak bisa sebagai manusia menjamin hidup kita. Mau kita punya kekayaan sebanyak apapun, mau kita sepinter apapun, mau kita punya networking seluas apapun, kita punya backing-an orang-orang kuat. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa kita akan mengalami semua musim yang ada dalam hidup. Bukan hanya musim-musim yang baik dan menyenangkan dan menguntungkan aja, tapi musim-musim yang menyakitkan, membuat kita menderita dan merugikan kita. Tapi ada sebuah penghiburan bagi kita bahwa kita perlu ingat Allah yang buat segala sesuatu itu indah, yang menunjukkan bahwa, oke, kita nih manusia yang masih terbatas dengan hidup di dunia ini yang serba ada limitasinya. Tapi Tuhan, Dia yang tidak terbatas, yang terpisah dari dunia ini, yang tidak dibatasi oleh limitasi waktu dan fungsi yang cuma terjadi di dunia ini, Dia bisa untuk melakukan apapun dalam hidup kita dengan tujuan menjadikan segala sesuatu indah. Ini kan jadi menarik ya. Hah? Allah buat segala sesuatu indah, apakah bisa? Segala sesuatu indah, apakah yakin aku juga akan bisa melihat itu sebagai suatu keindahan? Atau mungkin itu cuma sudut pandang Allah aja kali, aku mah enggak. Apakah jadi setelah kita tahu prinsip firman Tuhan bahwa segala sesuatu di bawah bumi ini benar-benar ada limitasinya. Jadi apa nih yang kita kejar ketika kita bekerja keras? Toh juga nggak selamanya kita bisa kerja ya kan? Nggak selamanya kita bisa untung, nggak selamanya kita bisa sehat. Nggak selamanya juga kita bisa terus-menerus mengumpulkan uang. Jadi apa yang kita usahakan dari jerih payah kita? Ada sebuah clue bagi kita dari tulisan penulis bahwa ingat lagi, makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payah ini datangnya dari Allah. Kalau kita mengingat bahwa dunia ini penuh kesedihan dan penderitaan, dunia ini penuh dengan kesia-siaan, ingat lagi, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati kesenangan, itu semua datangnya dari Allah yang menciptakan kita. Kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau justru mendapatkan sebuah insight atau kebenaran yang baru ketika aku menyampaikan Bible study ini, boleh ya tulis di kolom komentar. Supaya akhirnya aku juga bisa mendapatkan kebenaran itu gitu ya. Kita kalau punya berkat, bener banget kita jangan dipendam sendiri, kita jangan ditahan untuk diri sendiri, tapi kita mau bagian itu kepada orang lain. Supaya akhirnya orang lain juga bisa menerima dan menikmati berkat Tuhan. Dan siapa tahu tulisan teman-teman itu bisa memberikan motivasi, memberikan kekuatan bagi orang lain yang menonton video ini. Kita mau tutup dalam doa. Bapak terima kasih kalau kami disadarkan bahwa dunia ini penuh dengan keterbatasan. Bahwa kami nggak akan selamanya bisa senang, nggak akan bisa selamanya sehat, nggak akan bisa selamanya bekerja, nggak akan bisa selamanya berjuang. Ada masa-masa yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang kami hindari, tapi kami lihat kami harus bisa nikmat. Jadi Tuhan ajar kami untuk bersyukur untuk setiap musim dalam kehidupan kami.
Kalau kami mau menerima setiap musim-musim yang menyenangkan, kenapa kami nggak mau juga menikmati musim-musim yang menyedihkan? Karena kami tahu kok bahwa Tuhan Allah yang tidak terbatas, yang bisa buat segala sesuatu jadi indah dalam hidup kami. Menurut waktu Tuhan, bukan waktu kami. Jadi kami mau tundukkan diri kami mau rendahkan diri kami di hadapan Tuhan Allah yang menciptakan kami. Bahwa Tuhan, dunia ini penuh dengan kesedihan dan kesusahan hati. Dan kalau kami taruh harapan kami di dunia ini, maka kami akan kecewa, kami akan terus-terusan sedih, kami akan putus asa, kami akan terus-terusan marah. Karena kami lihat gak ada yang bisa menyenangkan, gak ada yang bisa membahagiakan diri kami dengan hal yang sejati, gak bisa. Sampai kami ingat lagi bahwa kalau hari ini kami bisa makan, minum, dan kami bisa bersenang-senang itu karena Tuhan yang memberikannya. Karena Tuhan yang mau membuat kami sibuk dengan setiap tugas pekerjaan Tuhan berikan, untuk akhirnya kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya kami manusia yang sadar bahwa kami hanyalah manusia yang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Amin.